Betul. Sudah berapa lama kakak mengenal Pak Anies Baswedan secara pribadi? Nah, memang kalau secara langsung ya Kakak Frit ya, sejak deklarasi kemarin gitu ya, tanggal 3 Oktober 2022, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendampingi Pak Anies mengunjungi beberapa daerah. Di situ saya menyaksikan langsung bagaimana personality Pak Anies Baswedan ya, yang luar biasa. Saya menyaksikan langsung, saya merasakan langsung, dan juga saya mendapatkan testimoni dari orang-orang yang bertemu dengan Pak Anies begitu. Nah, sedikit tadi sebelum saya lupa terkait intoleransi, terakhir kemarin kunjungan ke Makassar, ya, kunjungan ke Makassar ya kalau saya tidak salah. Saya itu tiba-tiba mungkin agak sedikit mendadak, itu akhirnya, ke Bangka Belitung. Bangka Belitung, Bangka ya? Belitung, iya. Lupa karena saking udah beberapa tempat ya. Terakhir ke Bangka Belitung, saya dibawa mengunjungi yang ini sudah sangat lama sekali dikenal, itu yang memang keluarga itu bukan hanya Kristen tapi ada juga Budanya. Dan itu ternyata sudah dijalin lama, itu di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Saya langsung ikut datang menikmati makanan yang dihidangkan oleh keluarga itu. Nah, itu terkait intoleransi. Jadi hubungan baik dengan para yang bukan muslim ini sangat baik gitu. Bukan hanya DKI Jakarta, tapi di luar DKI Jakarta. Di luar DKI Jakarta Ingat juga. itu, bukan hanya DKI Jakarta, Pak Anies sudah bangun di Belitung. Ini adalah saksi yang dimana sudah ikut terlibat langsung. Nah, menurut kakak, kebetulan tadi kakak sempat singgung sudah lama di DKI Jakarta nih. Bagaimana menurut kakak ketika gubernur ganti gubernur, ada tuh banyak sekali umat yang tidak bisa mendapatkan IMB, Pak Anies bisa memberikan tuh. Gimana menurut tanggapan kakak? Kenapa yang lama tidak berikan, baru Pak Anies, masa Pak Anies ada yang katanya 60 tahun, 15 tahun, berarti sudah lama berganti gubernur nih. Tapi Pak Anies, itu gimana menurut kakak? Ya, memang dari setiap kepemimpinan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, Kak Frit ya. Nah, kita bersyukur dari masa ke masa gubernur ini selalu melahirkan prestasi-prestasi yang terus berakumulasi menjadi kebaikan-kebaikan untuk masyarakat DKI Jakarta. Memang kelebihannya saat ini Pak Anies itu bisa melihat yang selama ini mungkin belum tersentuh atau belum terlihat oleh gubernur sebelumnya, begitu terkait dengan pembangunan rumah ibadah ya. Nah, bersyukurlah kita bahwa pemimpin DKI saat ini kemarin ya, terakhir Pak Anies itu melihat itu, dan kemudian juga ya mungkin ingin menyampaikan juga bahwa isu yang selama ini disematkan kepada Pak Anies itu nggak benar gitu. Tidak benar, ya. Ingin membuktikan itu, dan memang maksudnya gini ya, dia ingin meyakinkan bahwa saya inilah orang yang nasionalis, orang yang memang melindungi masyarakat ya. Kan ini masyarakat DKI kan, warganya, melindungi warganya tanpa ada perbedaan sedikit pun, tanpa ada diskriminasi. Tanpa perbedaan berarti ada kesetaraan di situ. Betul. Terakhir nih kakak, ini isu yang menarik. Kenapa Pak Surya Paloh tidak capres? Kenapa Pak Surya Paloh tidak jadi menteri? Sementara ada tuh banyak sekali ketum yang ingin capres, ada tuh ketum yang banyak sekali, ada ketum yang pingin juga menjadi menteri. Sementara Pak Surya lebih dorong kader-kadernya, kader muda, bahkan orang-orang yang berpengalaman nih. Menurut kakak, kenapa sih Pak Surya Paloh tidak memilih mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan umum melalui kader-kadernya? Itu gimana? Ya. Saya mengulangin aja apa yang disampaikan Pak Surya ketika ditanya di stasiun TV ya, bahwa ya saya merasa ada yang lebih mampu dari saya. Ada yang lebih mampu. Itu bahasa Pak Surya ya. Itu menunjukkan bahwa memang Pak Surya ini berjiwa besar yang dengan pengalamannya tadi di dunia politik menghindari kesan bahwa membangun partai politik ini, dalam hal ini Partai Nasdem, itu untuk kepentingan pribadinya. Karena itu yang selama ini yang menjadi image bahwa setiap membangun partai politik pasti ingin membangun kerajaannya sendiri. Betul. Nah, itu yang ingin dianulir atau ingin ditepis oleh Pak Surya. Bahwa Pak Surya membangun partai ini bukan hanya melengkapi jumlah partai politik di Indonesia, tapi juga ingin melakukan perubahan. Sehingga tagline kita Gerakan Perubahan, dan kemudian tagline kita Restorasi Indonesia, karena ingin merubah hal-hal yang selama ini memang itu menjadi momok untuk akhirnya demokrasi di Indonesia ini tidak berjalan dengan yang sesuai dengan harapan kita. Begitu Kakak Frit. Baik. Jadi dengan memilih bukan kader dari internal Nasdem, ya. Kan Pak Anies masih ini kan
netral ya, netral, bukan kader partai. Nah itu juga ingin menunjukkan bahwa siapapun bebas, anak bangsa yang memang mempunyai kemampuan itu berhak didukung dan berhak disupport untuk menjadi pemimpin di negara ini. Ya, tidak harus di kader partai atau tidak harus dari ras tertentu. Justru mimpi-mimpi Pak Surya kan pernah mengatakan ingin melihat rambut keriting dari daerah timur, begitu kan, dari Papua. Siapa tahu saya jadi presiden, Kakak. Ini rambutnya berarti dipanjangin kan keriting dulu. juga ya, kan keriting dan kulit hitam atau dari Aceh, begitu kan. Nah, Pak Surya sendiri menyebutkan atau Siagian dari Medan, gitu kan. Nah, jadi memang mimpi-mimpi Pak Surya ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak bangsa yang memiliki kemampuan, yang memiliki keteguhan hati ya, mempunyai visi misi untuk membangun bangsa Indonesia ini. Baik, jadi luar biasa kalau kita mau cerna lebih dalam, Pak Surya Paloh itu hebat karena ia rendah hati mengatakan bahwa ada yang lebih mampu daripada saya. Orang yang sudah berprestasi, orang yang sudah hebat saja masih mengatakan bahwa ada yang lebih berprestasi yang cocok menjadi RI 1 dan jajarannya. Nah, bagaimana dengan kita? Itu menjadi introspeksi juga buat saya sendiri bahwa tidak boleh merasa diri paling hebat karena Pak Surya Paloh sudah membuktikan bahwa lebih baik mengutamakan orang lain yang lebih hebat demi untuk pembangunan kesejahteraan ke seluruh Indonesia. Oh ya, ini ada yang bertanya menarik nih. Kenapa acara siaga Nasdem siaga, apel siaga itu tidak diadakan di JIS tapi memilih GBK? Silakan Kakak, ini menarik nih. Ya, ini kan JIS ini kan memang sudah menjadi ikon DKI ya, dan mungkin masih perlu waktu untuk menjadi ikon Indonesia. Nah, GBK ini sudah menjadi ikon Indonesia. Ikon Indonesia, bukan DKI lagi, Indonesia. Betul, dan yang hadir di GBK ini nanti adalah kader Nasdem, pengurus Nasdem dari seluruh Indonesia, yang kurang lebih sekitar 150.000 orang. Nah, Kakak, banyak yang bertanya nih, terus bagaimana dengan relawan yang ingin datang saksikan tuh? Gimana tuh? Nah ini jadi memang karena Partai Nasdem ini kan ingin ingin terus menyemangati kader-kadernya untuk membangun kekuatan menuju pemilu 2024. Nah, ini salah satu caranya ya. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan seluruh kader Nasdem di GBK begitu. Nah, mungkin nanti kita akan memberikan ruang di momen lain untuk bersama-sama para relawan. Karena ini di tahun ini baru ini nih. Di tahun ini ya, tahun 2023 ini baru ini kita mengumpulkan kembali seluruh kader dengan masa yang lebih besar lagi di GBK. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu yang lebih pas lagi kita berkumpul bersama partai koalisi dan juga relawan. Apabila relawan kan tidak tahu bahwa informasi ini, mereka boleh datang nggak? Terus menggunakan kostum seperti apa? Oh, kalau relawan mau datang, maka statusnya sebagai simpatisan Partai Nasdem. Simpatisan Partai Nasdem. Simpatisan Partai Nasdem tentunya berkenan menggunakan atribut. Ya, bisa itu kaos, bisa itu rompi, begitu. Rompi tapi berlogo Nasdem. Berlogo Nasdem. Terjawab ya teman-teman, banyak yang bertanya ke saya juga tidak bisa menjawab karena informasi ini baru jelas disampaikan bahwa boleh datang sebagai simpatisan tetapi harus menggunakan atribut. Begitu. Oke, itu saja teman-teman, kita closingnya karena Kakak Siar juga harus melaksanakan tugas berat bagi negara kita ini. Jadi kita berikan ruang untuk Kakak Siar closing statement dulu. Ya, yang pertama saya apresiasi terhadap langkah Anies yang sejauh ini sudah luar biasa ya, dengan peran-perannya, dengan gebrakan-gebrakannya untuk memberikan wawasan dan pemahaman terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Anies selama ini. Betul. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan wacana atau wawasan baru bagi masyarakat dan memberikan klarifikasi yang selama ini mungkin masih simpang siur ya. Dengan adanya langkah Anies ini, maka segala sesuatu yang masih simpang siur bisa mendapat penjelasan yang lebih baik, dan akhirnya masyarakat yang selama ini masih ragu-ragu atau mungkin yang belum mau memilih, pada akhirnya dengan gerakan langkah Anies ini bisa memilih. Dan selanjutnya mudah-mudahan banyak lagi anak-anak bangsa yang berkualitas yang bisa mendapat dukungan dan support dari langkah Anies. Mungkin baik, terima kasih. Saya mencatat beberapa poin. Yang pertama untuk Pak Anies, kenapa Nasdem memilih Anies? Pak Anies
Karena Pak Anies cerdas, Pak Anies rendah hati, Pak Anies itu orang baik dan sudah terbukti di DKI Jakarta. Yang kedua, kenapa perempuan harus ditempatkan sebagai garda terdepan? Karena bagi Bang Surya Paloh, perempuan adalah yang terhebat di bangsa ini dan mereka juga perlu mendapatkan ruang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat baik itu di DPR RI, DPRD maupun di lingkungan eksekutif. Kakak Siar juga adalah salah satu kader yang disiapkan, didorong untuk maju di DKI Jakarta. Jangan lupa coblos Kakak Siar. Yang terakhir adalah sebagai perempuan ia juga siap untuk menjawab atau memperjuangkan aspirasi Bapak Mama yang ada di DKI, khususnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta untuk di kecamatan Duren Sawit, Kramat Jati dan Jatinegara. Yang terakhir terkait Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu adalah orang yang negarawan sejati yang lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya dan lebih mengutamakan bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Terima kasih Kakak. Siap, terima kasih. Kami mohon maaf sudah menyita waktu Kakak, sudah meminta pendapat. Semoga ini menjadi mencerahkan publik yang selama ini bertanya-tanya kepada teman-teman Langkah Anies, kapan nih ini begini-begini, semua sudah terjawab ya teman-teman. Jangan lupa kalau di lain kesempatan kami meminta atau mengundang Kakak untuk menjadi senang hati. Baik, terima kasih sekian dan terima kasih Kakak. Mohon maaf sekali lagi teman-teman semua yang mengikuti di Langkah Anies Channel YouTube maupun Facebook, bahkan juga di Fritz Alorboy dan juga di tempatnya Kakak Siar itu sendiri di Facebook. Bila mana ada kata yang kurang, kata kalimat yang tidak tepat, kami memohon maaf. Kami adalah orang yang tidak sempurna. Bersama kami, Langkah Anies Channel di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Kakak.